wali kota Jakarta Utara, Pusat, Selatan, dan lain sebagainya. Nah, ini pemikiran yang sesungguhnya tidak realistis. Saya tahu itu. Didorong di DPD aja sulit. Padahal DPD belum berkuasa, ya kan? Oke. Nah, masih ada waktu nggak? Masih ya? Nah, 3 menit lagi. Sekarang sebelum ya. Sekalian Ya. penegasan aja yang efektif untuk mencegah praktik korupsi dengan model tadi. Ya inilah saya bilang ya. Jadi kalau kita bicara tentang bagaimana mencegah korupsi di pemilu, kita bicara antara hulu dan hilir. Kalau kita bicara electoral cycle itu ya 3 saja. Pertama prevention, persiapan, prevention. Kedua law enforcement. Ketiga evaluation ya. Jadi kalau kita bicara mengenai electoral cycle ini, kita harus tahu betul ya sebenarnya apa kelemahan kita ya, sehingga kita harus bisa mempersiapkan aturan yang jauh lebih solid. Saya tahu kelemahan kita. Kenapa? Kelemahan kita adalah undang-undang pemilu, undang-undang pilkada itu dibuat oleh para pemain. Mana bisa coba? Gimana kita membuat undang-undang yang objektif, yang bisa mencegah money politics, kalau yang membuatnya para pemain? Ada kekuasaan Bawaslu provinsi misalnya yang bisa melakukan diskualifikasi terhadap mereka yang melakukan money politics. Tapi syaratnya apa di pilkada itu? Syaratnya harus masif, terstruktur, dan sistematis. Yang buat undang-undang aja nggak ngerti. Saya pun bingung. Ukuran masif, terstruktur, dan sistematis MK juga nggak tahu. Akibatnya subjektivitas. Tapi diserahkan kepada Bawaslu provinsi, nggak akan ada yang akan didiskualifikasi karena melakukan itu. Kalau berani hebat banget, benar. Nah karena itu menurut saya itu satu persoalan. Karena yang membuat adalah pemain, maka instrumen-instrumen pencegahan dan penegakan hukum itu lemah. Instrumen-instrumen pencegahan dan penegakan hukum itu lemah. Paling gampang instrumen penegakan hukum itu lemah sekali. Kalau menurut saya, kalau kita mau tegas dalam penegakan hukum pemilu, satu pun melakukan money politik, kalau dia terbukti, ya proven, diskualifikasi. Demokrasinya sendiri, Amerika dengan demokrasi liberalnya, ya mungkin Malaysia walaupun dia ada kerajaan monarki, tapi juga dia menyebut dirinya demokrasi karena rakyat juga menentukan di dalam pemilihan. Semua punya ciri masing-masing. Nah, yang harus kita carikan adalah jalan keluar untuk permasalahan bangsa kita. Jalan keluar. Apa jalan keluarnya? Ya menurut saya pertama demokrasi itu sendiri harus tidak boleh berbiaya mahal. Ya di mana-mana memang susah. Aturan dibuat pemain, tapi kalau kita belajar juga kepada dunia di mana-mana juga aturan dibuat pemain semuanya. Paling tidak mantan pemain lah. Kalau aturan sepak bola kan di PSSI itu kan mantan pemain semua Pak Repli. Jadi mereka juga yang buat aturan. Karena kalau tidak pernah main tak akan ngerti bagaimana permainan sebenarnya untuk membuat aturan. Kira-kira begitu. Jadi kalau orang mau bikin aturan itu paling tidak dia mantan pemain, dia tahu. Jadi kalau setuju saya dengan maksud Pak Repli itu, ya harus ada orang yang tidak terlibat langsung yang punya kepentingan. Sebenarnya yang harus membuat undang-undang supaya undang-undang itu lebih fair. Kalau undang-undang, Kalau mantan pemain boleh. kalau mantan pemain boleh. Jadi memang harus mantan pemain. Tapi kalau pemain memang ya subjektivitasnya terlalu kuat. Konflik kepentingan pemain semua. Ya memang begitu Pak Repli. Di sini kan tidak ada mainan untuk mereka main, apalagi ada mainannya kan gitu. Nah, dengan sistem ini memang ya kapitalis memang masuk. Oleh karena itu sebenarnya menurut paham saya, ya kalau kita mau kembalikan seperti dulu, bisa jadi polanya dengan memindahkan otonomi daerah itu yang memang sekarang sudah mulai ditarik ke provinsi lagi ya Pak Refli. Jadi sekarang misalnya perizinan-perizinan itu sekarang gubernur yang mengeluarkan kayak izin kebun, izin tambang, dulu bupati ya sekarang tarik. Bisa jadi kita melaksanakan otonomi daerah itu di provinsi, itu bisa jadi salah satu solusi. Saya kira itu opsi-opsi. Yang kedua, ya kita nggak usah terlalu teoritis dengan textbooknya misalnya bahwa DPRD itu bukan penjelmaan rakyat. Saya setuju karena
Dia bukan majelis permusyawaratan rakyat sebagai representatif daripada rakyat, tapi dia wakil rakyat. Ya kalau rakyat setuju mewakilkan kepada wakilnya untuk memilih, saya kira mengurangi ekses dampak negatif daripada pilkada langsung itu. Ekses pilkada langsung itu bukan hanya dampaknya pada korupsi. Pertama, biaya mahal ya. Biaya mahal itu misalnya disebabkan misalnya komponen-komponen biaya yang resmi saja, bukan yang tidak resmi. Nanti money politiknya nanti kita bicara dulu, belum sampai ke sana kita bicara. Kita bicara yang resminya saja, misalnya uang saksi aja misalnya. Misalnya pemilihan presiden. Itu Pak Refli ada 800.000 TPS di seluruh Indonesia. Uang saksi ditanggung oleh tim sukses. Kalau sekarang kira-kira pemilu ini ada 5 lembar suara yang akan dihitung. Saya kira perhitungannya pasti sampai malam nggak selesai. Oleh karena itu pasti tidak ada yang mau dibayar 100.000 jadi saksi. 2 kali lipat atau 3 kali lipat, mungkin 300.000. Kalau 300.000 kali 800.000 itu ketemu angkanya 240 miliar.